Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28, Hatani Jehovah. Salam, kembali kita baca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-16 sampai dengan 19. Daud dan Ziba. Ketika Daud baru saja melewati puncak bukit, tiba-tiba datanglah Ziba budak Mefisofet mendapatkan dia dengan membawa sepasang keledai yang bermuatan 200 buah roti, 100 rangkai buah anggur kering, 100 ikat buah-buahan segar, dan sekantong air anggur. Raja Daud bertanya kepadanya, "Untuk apa semua ini?" Jawab Ziba, "Keledai-keledai ini untuk binatang tunggangan bagi keluarga baginda. Roti dan buah-buahan ini untuk pelayan-pelayan baginda. Dan air anggur ini untuk mereka yang lelah di padang gurun." Lalu tanya raja kepadanya, "Di mana Mefisofet cucu tuanmu Saul?" "Dia masih tetap di Yerusalem," jawab Ziba, "sebab dia yakin bahwa sekarang orang Israel akan mengembalikan kerajaan Saul kakeknya kepadanya." Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Mulai sekarang segala milik Mefisofet menjadi milikmu." "Terima kasih baginda,"
jawab Ziba. Semoga baginda selalu senang pada hamba. Daud dan Shimei. Ketika Daud sampai ke Bahurim, datanglah seorang dari tempat itu dan sambil mendekati rombongan raja, ia mengutuki Daud. Orang itu berkata bernama Shimei anak Gera, dari sanak saudara Saul. Shimei melempari Daud dan pegawai-pegawainya dengan batu. Meskipun Daud dikelilingi oleh anak buahnya dan para perwiranya, Shimei mengutukinya dengan kata-kata, "Pergi, pergi pembunuh, penjahat. Engkau telah merampas kerajaan Saul. Sekarang engkau dihukum Tuhan karena membunuh begitu banyak anak saudara Saul. Tuhan telah memberikan kerajaannya kepada anakmu Absalom. Sekarang mampuslah engkau, hai pembunuh." Abisai adik Joab anak Zeruya berkata kepada raja, "Mengapa baginda biarkan pengacau ini mengutuki baginda? Izinkanlah hamba menggorok lehernya." Tetapi raja berkata kepada Abisai dan Joab abangnya, "Jangan pedulikan, biarkan saja ia mengutuki aku. Sebab jika Tuhan yang menyuruh dia, siapakah yang berhak menanyakan mengapa ia berbuat begitu?" Lalu Daud berkata lagi kepada Abisai dan kepada semua hambanya, "Anak kandungku sendiri berusaha hendak membunuh aku. Mengapa kamu heran melihat kelakuan orang Benjamin ini? Tuhanlah yang menyuruh dia mengutuk aku. Sebab itu jangan apa-apakan dia dan biarkan saja dia mengutuk. Mungkin Tuhan akan memperhatikan penderitaan ini dan memberkati aku sebagai ganti kutukan itu." Lalu Daud dan para pengiringnya meneruskan perjalanan, sedangkan Shimei berjalan cepat mengikuti mereka di lereng bukit sambil mengutuki dan melempari dengan batu dan tanah. Raja dan seluruh anak buahnya letih sekali ketika sampai di sungai Yordan. Lalu mereka beristirahat di situ. Absalom di Yerusalem. Sementara itu Absalom dan semua orang Israel yang mengiringinya memasuki kota Yerusalem, dan Ahitofel ikut juga. Ketika Husai, teman Daud yang setia itu, bertemu dengan Absalom, Husai berseru, "Hidup raja, hidup raja!" Tetapi Absalom bertanya kepadanya, "Di mana kesetiaanmu kepada sahabatmu Daud? Mengapa engkau tidak ikut dengan dia?" Husai menjawab, "Mana mungkin aku memihak kepada orang yang dipilih oleh Tuhan? Oleh orang ini dan oleh semua orang Israel, orang itulah yang akan kuikuti. Lagi pula siapakah lagi yang akan kulayani? Bukankah putra tuanku seperti telah kulayani ayah Paduka? Begitu pula akan kulayani Paduka sekarang." Kemudian Absalom berkata kepada Ahitofel, "Katakanlah apa yang baru kita lakukan." Jawab Ahitofel, "Pergilah kepada selir-selir ayah tuanku yang ditinggalkan untuk menunggui istana, dan tidurlah dengan mereka. Seluruh Israel akan tahu bahwa dengan perbuatan tuanku itu, tuanku sudah dianggap musuh oleh ayah tuanku. Maka semua mengikuti tuanku akan bertambah berani,
Jadi untuk Absalom dibuatkan kemah di atas atap istana yang datar itu. Lalu dengan dilihat oleh semua orang, Absalom masuk ke dalam kemah itu dan tidur dengan selir-selir ayahnya. Pada masa itu setiap nasihat Ahitofel diterima seakan-akan itu perkataan Allah sendiri. Baik Daud maupun Absalom menuruti nasihat-nasihatnya. Husai menggagalkan rencana Ahitofel. Tidak lama setelah itu, Ahitofel berkata lagi kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang. Nanti malam aku akan berangkat mengejar Daud. Dia akan kuserang sewaktu dia lelah dan jauh semangatnya. Aku akan mengejutkan dia, sehingga seluruh anak buahnya melarikan diri. Hanya Raja Daud saja yang akan kubunuh. Tetapi seluruh anak buahnya akan kukembalikan kepada tuanku, seperti pengantin perempuan kembali kepada suaminya. Bukankah tuanku hanya menginginkan nyawa satu orang saja? Yang lain tidak akan diapa-apaan." Nasihat itu dipandang baik oleh Absalom dan oleh semua pemimpin Israel. Meskipun begitu, Absalom berkata, "Pergilah sekarang Husai. Mari kita dengar bagaimana pendapatnya." Karena Husai datang menghadap. Absalom memberitahukan rencana Ahitofel, lalu berkata, "Akan kita turutikah nasihat itu? Jika tidak, berikan usul yang lain." Husai menjawab, "Nasihat Ahitofel kali ini tidak baik. Paduka pasti tahu bahwa Raja Daud dan anak buahnya itu adalah pejuang yang gagah berani. Mereka seganas beruang betina yang kehilangan anaknya. Lagi pula Daud adalah prajurit berpengalaman yang tidak pernah bermalam bersama-sama dengan anak buahnya. Mungkin pada saat ini pun dia sedang bersembunyi di dalam sebuah gua atau tempat lain. Jadi seandainya anak buah paduka diserang oleh Daud dan ada yang tewas, maka siapa saja yang mendengar hal itu akan berkata bahwa anak buah Absalom telah dikalahkan. Maka orang-orang yang paling berani dan gagah perkasa seperti singa pun pasti akan menjadi takut. Sebab semua orang Israel tahu bahwa ayah paduka itu adalah pahlawan dan bahwa anak buahnya adalah pejuang-pejuang yang gagah berani. Oleh sebab itu, nasihatku begini: kumpulkanlah semua orang Israel dari seluruh negeri, sehingga jumlahnya sebanyak pasir di tepi laut. Lalu paduka sendirilah yang memimpin mereka maju bertempur. Ketika akan menemukan Daud dimanapun dia berada, dan kita serang dia sebelum dia sadar apa yang terjadi. Tak ada yang akan dapat lolos, baik
dia maupun anak buahnya. Jika dia lari ke dalam sebuah kota, seluruh rakyat kita akan mengambil tali temali dan menyeret kota itu, lalu menjatuhkannya ke dalam lembah yang terdekat. Sebuah batu pun tak akan ada yang tertinggal di atas bukit itu. Mendengar itu, Absalom dan semua orang Israel berkata, nasihat Usai lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Memang Tuhan telah menentukan untuk menggagalkan nasihat Ahitofel yang baik itu, supaya Absalom tertimpa malapetaka. Daud menyelamatkan diri. Sesudah itu Husai melaporkan kepada Imam Zadok dan Imam Abiatar tentang nasihat Ahitofel dan nasihatnya sendiri kepada Absalom dan para pemimpin Israel. Kata Husai, cepat beritahukan kepada Daud supaya jangan bermalam di tempat penyeberangan sungai di padang gurun. Ia harus segera menyeberangi sungai Jordan. Jika tidak, dia dan seluruh pasukannya akan dihancurkan. Sementara itu Jonatan anak Abiatar dan Ahimas anak Zadok sedang menunggu di dekat mata air En Rogel di pinggir kota Yerusalem. Mereka tidak berani masuk kota sebab ia takut dilihat orang seperti biasanya. Seorang budak wanita menyampaikan kepada mereka berita yang harus dilaporkan kepada Raja Daud. Tetapi kali itu seorang anak laki-laki kebetulan melihat mereka dan memberitahukannya kepada Absalom. Jadi mereka cepat-cepat pergi dan bersembunyi di rumah seorang penduduk dengan Bahurim. Di dekat rumahnya ada sumur dan mereka masuk ke dalamnya. Istri pemilik rumah itu membentangkan sehelai kain di atas lubang sumur itu dan menaburkan gandum di atasnya, sehingga sumur itu tidak kelihatan. Orang-orang suruhan Absalom datang ke rumah itu dan bertanya kepada wanita tadi, di mana Ahimas dan Jonatan? Mereka baru saja menyeberangi sungai, jawabnya. Mereka mencari kedua pemuda itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Ahimas dan Jonatan keluar dari sumur, lalu cepat-cepat pergi menemui Raja Daud dan melaporkan semuanya. Kata mereka, Ahitofel memberi nasihat untuk menyerang Baginda. Jadi berangkatlah sekarang juga menyeberangi sungai ini. Lalu Daud dan anak buahnya menyeberangi sungai Jordan dan sampai di seberang pada waktu fajar. Ketika Ahitofel mengerti bahwa nasihatnya tidak dituruti, ia memasang pelana keledainya lalu pulang ke kotanya sendiri. Sesudah membereskan segala urusannya, ia menggantung diri lalu dikuburkan dalam kuburan keluarganya. Daud telah sampai ke kota Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Jordan diiringi oleh orang-orang Israel.
Absalom telah mengangkat Amasa menjadi kepala pasukan menggantikan Joab. Amasa anak Zitra orang Ismail. Ibunya bernama Abigail anak Nahas, yakni saudara perempuan Seruya ibu Joab. Absalom dan anak buahnya berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, ia disambut oleh Sobi anak Nahas dari kota Raba di Amon, dan oleh Makir anak Amel dari Lodebar, dan oleh Bazilai dari Rogelim di Gilead. Mereka membawa mangkok, kuali, dan kasur untuk Daud dan anak buahnya, juga gandum, celai, tepung gandum goreng, kacang merah besar, madu, keju, kepala susu, dan beberapa ekor domba. Mereka tahu bahwa Daud dan anak buahnya sedang lapar, haus, dan lelah karena perjalanan di padang gurun. Pasal yang ke-18, Absalom dikalahkan dan tewas. Raja Daud mengumpulkan seluruh anak buahnya, lalu dibaginya menjadi kesatuan-kesatuan yang terdiri dari 1.000 dan dari 100 orang. Kemudian diangkatnya perwira-perwira untuk mengepalai kesatuan-kesatuan itu. Setelah itu diberangkatkannya mereka maju berperang dalam 3 kelompok, masing-masing dipimpin oleh Joab, Abisai adiknya Joab, dan Itai dari Gad. Kata raja kepada anak buahnya, "Aku juga ikut bersama kamu." Tetapi orang-orang itu menjawab, "Jangan, Baginda, sebab jika kami terpaksa lari, atau walaupun separuh dari kami mati, musuh belum merasa puas, sebab Bagindalah yang mereka cari. Baginda sama nilainya dengan 10.000 orang dari kami. Lagi pula lebih baik Baginda mengirim bantuan saja kepada kami dari dalam kota." Lalu kata raja, "Baiklah, terserah kepadamu." Kemudian ia berdiri di samping pintu gerbang kota, sedang seluruh pasukan berbaris keluar dalam kesatuan-kesatuan yang terdiri dari 1.000 dan 100 orang. Lalu raja memerintahkan kepada Joab, Abisai, dan Itai. Katanya, "Janganlah kamu lukai Absalom, anak muda itu, demi aku." Seluruh pasukan mendengar perintah Daud itu. Lalu berangkatlah pasukan Daud memerangi pasukan Israel, dan mereka bertempur di hutan Efraim. Pasukan Israel dikalahkan oleh anak buah Daud. Kekalahan itu sungguh besar. 20.000 orang tewas pada hari itu. Pertempuran meluas ke seluruh daerah itu, dan lebih banyak orang yang mati terjebak di hutan daripada tewas di medan pertempuran. Sewaktu Absalom menunggangi bagalnya, tiba-tiba ia bertemu dengan anak buah Daud. Bagal itu lewat di bawah pohon yang besar dan rendah.
Maka tersangkutlah kepala Absalom pada sebuah dahannya. Bagalnya berlari terus, sedangkan Absalom ketinggalan dan tergantung di situ. Seorang dari anak buah Daud melihatnya dan melaporkannya kepada Joab. Tuan, tadi kulihat Absalom tergantung pada sebatang pohon besar. Joab menjawab, apa? Kau lihat dia? Mengapa tidak segera kau bunuh? Pastilah kuberikan kepadamu 10 uang perak dan sebuah ikat pinggang. Tetapi orang itu menjawab, meskipun diberi 1000 uang perak kepadaku, aku takkan mau menyakiti putra raja, karena semua mendengar apa yang diperintahkan raja kepada Tuan dan kepada Abisai serta Itai, supaya jangan melukai Absalom anak muda itu demi raja. Dan seandainya kubunuh Absalom tadi, pastilah ketahuan oleh raja, sebab raja tentu mendengar tentang segala sesuatu, dan Tuan pun pasti tidak akan membelaku. Sudahlah, habis waktu hanya bersoal jawab dengan engkau, kata Joab. Lalu Joab mengambil 3 batang tombak dan menikamnya ke dada Absalom yang ketika itu masih hidup dan tergantung pada pohon. Kemudian 10 orang anak buah Joab mengeroyoknya dan membunuhnya. Joab membunyikan trompet sehingga anak buahnya berhenti mengejar pasukan Israel. Kemudian mayat Absalom diangkat dan dilemparkan ke dalam sumur yang dalam di hutan. Sumur itu mereka timbuni dengan batu sampai tinggi. Seluruh pasukan Israel melarikan diri masing-masing ke rumahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah membangun bagi dirinya sebuah tugu di lembah raja, sebab dia tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan keturunannya. Tugu itu dinamakannya menurut namanya sendiri, dan sampai hari ini tugu ini dikenal sebagai nama Tugu Absalom. Kematian Absalom diberitahukan kepada Daud. Kemudian berkatalah Ahimaaz anak Zadok kepada Joab, izinkanlah aku lari menemui raja dan membawa kabar gembira bahwa Tuhan telah menyelamatkan baginda dari musuhnya. Jangan, kata Joab, lain kali saja. Hari ini tidak boleh engkau membawa kabar kepada putra raja telah membawa kabar, sebab putra raja telah gugur. Kemudian Joab berkata kepada budaknya seorang Sudan, pergilah memberitahukan kepada raja apa yang telah kau lihat. Budak itu sujud menyembah lalu pergi dengan berlari. Tetapi Ahimaaz mendesak kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku membawa kabar. Mengapa kau begitu keras? Mau pergi juga anakku? Tanya Joab. Engkau tidak akan menerima upah untuk itu. Tidak mengapa, kata Ahimaaz lagi. Aku akan pergi. Kalau begitu pergilah, kata Joab.
Maka berlarilah Ahimaaz menyusuri jalan yang melewati lembah Yordan, dan tak lama kemudian ia berhasil mendahului budak Sudan tadi. Daud sedang duduk di ruang antara pintu gerbang dalam dan pintu gerbang luar kota itu. Penjaga naik ke atas tembok dan berdiri di atap pintu gerbang itu. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnya ada seorang datang berlari. Penjaga itu berseru ke bawah, memberitahukan hal itu kepada raja. Dan raja berkata, jika dia sendirian, pastilah kabar baik yang dibawanya. Ketika orang itu hampir sampai, penjaga itu melihat ada seorang lagi dan datang berlari juga. Jadi ia berseru, lihat, ada orang lain lagi yang lari kemari sendirian. Raja menjawab, pasti ia membawa kabar yang baik juga. Penjaga itu berkata, orang yang pertama itu Ahimaaz. Hamba tahu dari caranya berlari. Dia orang baik, kata raja. Tentu dia membawa kabar baik. Dengan berseru, Ahimaaz memberi salam kepada raja, lalu sujud dan berkata, terpujilah Tuhan Allah Baginda yang telah menyerahkan kepada Baginda orang-orang yang memberontak kepada Tuhanku. Raja bertanya, apakah Absalom orang muda itu selamat? Ahimaaz menjawab, Baginda, tadi ketika hamba diutus oleh Joab, hamba melihat keributan yang besar, tetapi hamba tidak tahu apa yang terjadi. Berdirilah di sebelah sana, kata raja. Maka Ahimaaz pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian sampailah budak Joab itu dan berkata kepada raja, hamba membawa kabar baik untuk Baginda. Pada hari ini Tuhan telah memberikan kepada Baginda kemenangan atas semua orang yang memberontak. Raja bertanya kepadanya, apakah Absalom anak muda itu selamat? Lalu budak itu menjawab, kiranya semua musuh Baginda, semua orang yang memberontak terhadap Baginda, mengalami nasib yang sama seperti anak muda itu. Mendengar itu, raja amat sedih, lalu naik ke ruangan di atas pintu gerbang sambil menangis meratap, oh anakku, anakku, Absalom, Absalom, anakku, lebih baik aku saja yang mati menggantikan engkau, anakku, Absalom, anakku. Joab menunjukkan kesalahan Daud. Kepada Joab diberitahukan bahwa Raja Daud menangis dan berkabung untuk Absalom. Maka kemenangan pada hari itu berubah menjadi kesedihan bagi seluruh tentara Daud, karena mereka mendengar bahwa Raja Daud menangis atas terbunuhnya putranya. Dengan diam-diam mereka kembali ke kota, seperti tentara yang merasa malu karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya
dan meratap dengan nyaring, "Oh, anakku, anakku, Absalom, Absalom, anakku." Joab pergi mendengar raja dan berkata, "Pada hari ini baginda memalukan anak buah baginda, padahal merekalah yang telah menyelamatkan nyawa baginda, nyawa putra-putri baginda, istri, dan selir baginda. Baginda mengasihi orang-orang yang membenci baginda, tetapi baginda membenci orang-orang yang mengasihi baginda." Dengan jelas baginda memperlihatkan bahwa para perwira dan para prajurit baginda sama sekali tidak berarti bagi baginda. Malahan nampaknya baginda akan sangat senang seandainya pada hari itu Absalom masih hidup dan kami semua mati. Hendaklah baginda bangkit dan pergi keluar untuk menenteramkan hati anak buah baginda. Hamba bersumpah demi Tuhan, jika baginda tidak keluar menemui mereka, maka malam ini juga tidak akan ada seorang pun yang mau menyertai baginda. Itu akan merupakan bencana yang paling besar yang akan baginda alami seumur hidup. Kemudian bangkitlah raja dan pergi keluar dan duduk di dekat pintu gerbang. Anak buahnya mendengar bahwa dia akan di situ, lalu mereka semua datang menghadap. Daud kembali ke Yerusalem. Sementara itu, seluruh pasukan Israel telah melarikan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Di kalangan mereka, suku Israel, timbullah pertengkaran. Kata mereka, "Raja Daud telah menyelamatkan kita dari orang Filistin dan melepaskan kita dari musuh-musuh yang lain. Tetapi sekarang dia sudah melarikan diri dari Absalom dan meninggalkan negeri itu." Absalom kita lantik menjadi raja, tapi sekarang telah gugur dalam pertempuran. Mengapa tak ada seorang pun yang berusaha untuk membawa Raja Daud kembali? Kata-kata itu sampai juga kepada Raja Daud. Sebab itu dia menyuruh Imam Zadok dan Imam Abiatar menanyakan kepada para pemimpin Yehuda demikian, "Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk menyambut dan menggiring raja kembali ke istananya? Bukankah kamu sanak saudaraku dan kaum sobatku? Masakan kamu yang terakhir memohon supaya aku pulang?" Daud juga menyuruh mereka mengatakan kepada Amasa demikian, "Bukankah engkau kerabatku? Mulai sekarang
Aku mengangkat engkau menjadi panglima tentaraku, menggantikan Joab. Kiranya Allah membunuh aku jika hal itu tidak kulakukan. Begitulah Daud berhasil mengambil hati semua orang Yehuda, sehingga mereka mengirimkan pesan kepada raja supaya kembali ke istana bersama-sama dengan semua pegawainya. Lalu berangkatlah raja dan sampai di sungai Yordan. Sementara itu orang-orang Yehuda sudah sampai di Gilgal untuk menjemput raja dan mengawal dia menyeberangi sungai itu. Simei anak Gera, orang Benyamin itu, membawa 1.000 orang dari suku Benyamin dan cepat-cepat datang bersama orang-orang Yehuda untuk menyambut raja. Begitu juga Ziba, budak keluarga Saul, beserta 15 orang anaknya yang laki-laki dan ke-20 orang budaknya. Mereka telah menyeberangi sungai Yordan sebelum raja tiba. Mereka membantu keluarga raja menyeberangi serta melakukan segala yang disuruh oleh raja kepada mereka. Daud bermurah hati kepada Simei. Pada saat raja hendak menyeberangi sungai, Simei sujud di hadapannya dan berkata, "Hamba mohon, kiranya baginda tidak menganggap hamba tetap bersalah. Sudilah baginda melupakan apa yang hamba lakukan pada hari baginda meninggalkan Yerusalem. Hamba sudah maaf. Hamba sudah insaf bahwa hamba telah berbuat dosa, dan oleh karena itu di antara suku-suku yang tinggal di daerah utara hambalah yang pertama-tama datang menyambut baginda pada hari ini." Mendengar itu, Abisai dan Zeruya berkata, "Simei sudah patut dihukum mati karena dia telah mengutuki raja yang dipilih Tuhan." Tetapi Daud berkata kepada Abisai dan Joab, abangnya, "Jangan ikut campur. Mengapa kalian menyusahkan aku? Pada hari ini aku menjadi raja lagi atas Israel, dan tak boleh ada orang Israel yang dihukum mati." Kemudian bersumpahlah raja kepada Simei, "Aku menjamin bahwa engkau tidak akan dihukum mati." Daud bermurah hati kepada Mefiboset. Juga Mefiboset, cucunya Saul, datang untuk ikut menyambut raja. Dia tidak membasuh kakinya, tidak memotong jenggotnya,
dan tidak mencuci pakaiannya sejak Raja Daud meninggalkan Yerusalem sampai kembali dengan selamat. Ketika Mefiboset datang dari Yerusalem untuk menyambut raja, berkatalah raja kepadanya, "Mefiboset, mengapa engkau tidak ikut dengan aku waktu itu?" Jawabnya, "Yang mulia, Baginda tahu hamba ini pincang. Hamba menyuruh pelayan hamba menyiapkan keledai yang dapat hamba tunggangi untuk mengikuti Baginda. Tetapi hamba dikhianati oleh pelayan itu. Malahan hamba difitnahnya terhadap Baginda. Tetapi Baginda seperti malaikat Allah. Sebab itu, lakukanlah apa yang tuanku rasa baik. Seluruh kaum keluarga ayah hamba patut dihukum mati oleh Baginda. Namun hamba ini telah Baginda izinkan ikut dan berani lagi Baginda izinkan ikut makan di istana. Sekarang hamba tidak berani lagi meminta apa-apa dari Baginda." Raja menjawab, "Tidak perlu engkau mengatakan apa-apa lagi. Aku telah memutuskan untuk memberi segala harta Saul kepadamu dan kepada Ziba." Lalu jawab Mefiboset, "Biarlah Ziba mengambil semuanya. Hamba sudah merasa puas karena Baginda sudah pulang dengan selamat." Daud bermurah hati juga kepada Barzilai. Juga Barzilai orang Gilead itu datang dari Rogelim untuk mengiringi raja menyeberang sungai Yordan. Barzilai sudah sangat tua, umurnya sudah 80 tahun. Dia amat kaya dan selama raja tinggal di Mahanaim dahulu. Barzilailah yang menyediakan makanan bagi raja. Raja berkata kepadanya, "Ikutlah dengan aku ke Yerusalem. Nanti akan kusediakan segala kebutuhanmu di sana." Tetapi Barzilai menjawab, "Hamba tidak akan hidup lama lagi. Jadi apa gunanya hamba ikut dengan Baginda di Yerusalem? Umur hamba sudah 80 tahun dan tak ada lagi yang dapat memberi kesenangan kepada hamba. Hamba
tidak dapat lagi menikmati apa yang hamba makan atau hamba minum, dan tidak dapat lagi mendengar suara orang bernyanyi. Hamba hanya akan menjadi beban bagi baginda. Hamba tidak layak menerima upah sebesar itu. Hamba hanya ingin mengiringi baginda beberapa langkah saja dari seberang sungai Yordan. Sesudah itu, biarkanlah hamba pulang ke rumah dan meninggal di dekat kuburan orang tua hamba. Tetapi inilah anak hamba, Kimham. Izinkanlah dia mengiringi baginda, dan perbuatlah kepadanya apa yang baginda pandang baik. Raja menjawab, Kimham akan kubawa dan akan kuurus seperti keinginanmu, dan segala yang kau minta kepadaku akan kupenuhi. Kemudian Daud dan seluruh anak buahnya menyeberangi sungai Yordan. Lalu Daud mencium Barzilai dan berpamitan dengan dia. Setelah itu pulanglah Barzilai ke rumahnya. Yehuda dan Israel bertengkar mengenai raja. Seluruh pasukan Yehuda dan setengah dari pasukan Israel mengiringi raja menyeberangi sungai. Sesudah itu raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Kemudian datanglah semua orang Israel menghadap raja. Dan berkata kepadanya, Baginda, mengapa saudara kami orang-orang Yehuda itu mengira bahwa merekalah yang berhak untuk menjemput dan mengawal baginda bersama seluruh keluarga dan anak buah baginda menyeberangi sungai Yordan? Lalu orang Yehuda menjawab, tentu saja, karena raja adalah kerabat kami. Mengapa kalian menjadi marah? Apakah kebutuhan kami ditanggung oleh raja, atau telah diberinya nyawa hadiah kepada kami? Orang Israel menjawab, hak kami atas raja 10 kali lebih besar, dan hak kalian, walaupun raja adalah kerabat kalian, mengapa kalian pandang enteng terhadap yang pertama-tama sekali mengusulkan untuk membawa raja kembali? Tetapi
orang Yehuda lebih keras daripada orang Israel dan tidak mau kalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang tersisa dari Samuel, ya, 2 Samuel pasal yang ke-16 sampai dengan pasal yang ke-19. Demikianlah bacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.